Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview memvideokan bagaimana kita mengecek kondisi mesin mobil kita ya. Setelah kita pakai beberapa tahun, setelah kita pakai mobil ini sudah cukup lumayan lama, untuk mengetahui apakah mesin mobil kita ini masih baik, masih bagus atau tidak, itu kita bisa mengeceknya ya. Oke, bagaimana cara mengeceknya? Setelah simple, sangat sederhana dan kita bisa cek di rumah. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama caranya yaitu kita bisa mengecek bagian kondisi mesin kita ya. Apakah mesin kita ini mengalami ada rembesan oli atau tidak pada mesin kita. Kita bisa cek secara sederhana ya. Kita bisa cek dari atas ini saja. Ini berlaku untuk semua mobil ya. Jadi kita bisa cek bagian ini. Ini kan sambungan antara tutup mesin atas dengan mesin bawah. Ini kita bisa cek. Di sini biasanya ada rembesan oli kalau dia sudah packingnya itu sudah rusak ya, sudah jelek, itu biasanya ada ngerembes uli di sini ya, di bagian sini. Lalu di sini kita cek, bagian bawah juga kita cek, pastikan tidak ada rembesan uli ya. Nah, pastikan kering ya, kotor nggak apa-apa, tapi pastikan juga kotornya itu tidak kotor campur dengan uli ya, jadi kotor memang kering. Nah, sambungan-sambungan seperti ini, baut sini, ini pastikan kering, nggak ada kebocoran uli pada mesin ya. Jadi untuk mengeceknya seperti itu, kita lihat juga bagian bawah-bawah ya, kita lihat juga untuk sambungan mesin-mesinnya juga, kita pastikan tidak ada rembesan uli, kebocoran uli. Nah, setelah kita lihat dari fisiknya dari atas, kita juga bisa ngolong dari bawah. Nah, kita lihat juga dari bawah, pastikan tidak ada rembesan-rembesan uli ya. Nah, kita harus cek secara teliti. Pastikan kering, tidak ada rembesan uli sama sekali ya. Biasanya rembesan itu di bagian kalter-kalter seperti ini, nah, atau bagian kalter yang ini, yang mesin ini kan kalter untuk transmisi maticnya, dan ini untuk kalter mesin, itu biasanya yang rembes di sini. Kita bisa cek, juga bisa cek agak ke atas juga. Jadi caranya kita cek bagian atas ini, bagian sambungan-sambungan mesinnya. Lalu kita cek juga bagian bawah, pastikan tidak ada rembesan uli. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengecek kondisi mesin kita itu dalamnya bersih atau tidak. Maksudnya komponen-komponen di dalam mesinnya itu bersih atau tidak. Nah, cara mengeceknya selain kita kalau kita bongkar mesin kan kita nggak bisa ya, itu sulit, hanya bengkel yang sudah ahli profesional aja yang sudah bisa turun mesin. Tapi saat kita bongkar sendiri di rumah, kita lihat sendiri bagaimana kondisi mesinnya, apa bersih atau tidak. Nah, caranya sederhana aja, kita bisa buka bagian tutup ulinya ini ya. Nah, ini pastikan mesin keadaan dingin ya. Kalau mesin panas untuk membuka tutup uli ini agak susah ya. Nah, ini pastikan mesin dingin, kita buka seperti ini. Nah, lalu kita senter dengan senter HP atau senter ya. Itu kita lihat dalamnya, kita bisa lihat ya. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, nah seperti rantai untuk kamretnya ini, kita bisa cek itu kita lihat dia tidak ngerak coklat ya. Jadi mesinnya bersih dan baut-bautnya itu, nah itu mesinnya bersih semua. Jadi untuk mengeceknya itu secara sederhana, secara simpel itu bisa kita buka tutup ulinya. Nah, kita lihat rantainya, itu rantai chainnya ya. Nah, itu masih bersih dan baut-bautnya juga tidak ada ngerak coklat. Itu bisa dipastikan mesinnya bersih ya. Nah, seperti itu kita bisa lihat di sini. Nah, cara sederhananya itu seperti itu ya. Kita bisa cek langsung di rumah tanpa bongkar mesin seperti itu. Tapi kalau mau bongkar, kita buka tutup atasnya, tutup setelan klep atasnya itu juga bisa, tapi kan ya ribet. Cara sederhananya kita bisa lihat di sini dari atas seperti ini ya. Oke, jangan lupa ditutup kembali. Nah, lalu kemudian kita juga bisa lihat dari dipstick ulinya. Nah, kita lihat dari dipstick ulinya. Nah, kalau ini memang ulinya ya. Nah, ini kita pastikan ini uli kita lap dulu seperti ini. Nah, pastikan dipstick ulinya dia tidak ngerak coklat. Jadi saat kita lap, itu dipsticknya dia kembali seperti warna yang atas, kembali bersih ya. Kalau dipsticknya ini ngerak, itu berarti bisa menandakan mesinnya juga ngerak yang bagian dalam sana.
Nah, seperti itu ya, secara simpelnya seperti itu. Ya, jadi kita lihat dari lubang tutup uli pengisian atas. Lalu kita lihat dari dipstick ulinya untuk mengecek apakah mesin kita itu dalamnya itu masih bersih atau tidak. Oke, selanjutnya setelah kita buka, kita cek bagian ada rembesan atau tidak di mesin mobil kita. Lalu kita lihat di kolong bawah, lalu kita bisa melihat kondisi bagaimana dalam mesin kita itu masih bersih atau tidak, kondisi kerak-keraknya ada atau tidak. Setelah kita buka bagian tutup ulinya dan kita bisa cek dari dipsticknya. Nah, selanjutnya kita hidupkan mesin mobil. Setelah mesin mobil hidup seperti ini dalam kondisi sudah agak panas ya. Nah, itu kita pastikan kita dengarkan suara mobil itu menjadi kasar atau tidak. Nah, kalau kita dengarkan itu saat kondisi sudah panas itu suaranya kasar sekali seperti bunyi tak 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 tak, tak atau menggelitik yang sangat keras, itu bisa jadi kondisi mesin kita ada masalah ya. Seperti itu, biasanya setelan klepnya yang kurang rapat atau ada bagian komponen mesinnya itu yang bermasalah, seperti itu ya. Dan ini kita pastikan suaranya halus ya, suara halus kas-kas mobil bensin yang saat ini ya. Memang untuk mobil saat ini yang injeksi itu ada suara seperti cik 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 cik. Nah, seperti itu adalah suara dari injeksinya ya. Jadi semprotan BBM-nya ke mesin itu dia menimbulkan suara seperti itu karena ada tekanan yang tinggi pada injektornya, seperti itu ya. Nah, setelah bagaimana kita mendengarkan ada suara-suara aneh atau tidak pada mesin kita, lalu cara yang selanjutnya, yang ketiga, kita bisa mengeceknya dengan cara kita pegang bagian mesinnya ya. Kita pegang bagian mesinnya. Ini kita rasakan ada getaran ya, pasti ada getaran pada mesinnya. Nah, lalu kita pegang bagian bodi mobil. Nah, kita rasakan apakah di bodi mobil ini ada getaran atau tidak. Ya, kalau kita pegang mesin seperti ini ada getaran, lalu di bodi ini ada getaran. Memang kalau di bodi ini ada getaran cuma minim sekali, dikit sekali. Ya, ini sekitar 10% dari getaran mesin lah. Ini ya, yang saya rasakan. Nah, saat kita pegang seperti ini ada getaran, lalu di sini tidak ada getaran atau ada getaran sedikit sekali. Kalau ini saya rasakan 5% sampai 10%. Bahkan hampir tidak ada ya getaran dari mesin. Nah, itu berarti menandakan mesin kita itu masih kondisinya baik, tidak pincang. Kalau bahasa kasarnya itu tidak pincang. Jadi itu mesin mobil yang sudah kurang baik dari sistem pembakarannya, dari sistem pengapiannya itu biasanya pincang. Jadi mesinnya ini ya, nah, kita rasakan getar di sini, lalu kita pegang bodinya ini, dia akan bergetar juga. Jadi getaran bodi itu terlalu besar karena apa? Karena mesinnya sudah terlalu pincang, atau dengan kata lain pincang bergetar ya. Nah, sebenarnya di mesin ini ada yang namanya engine mounting. Ini semua mobil pasti engine mounting ada. Nah, ini fungsinya engine mounting ini untuk meredam getaran mesin ya. Nah, kalau getaran mesin sudah melebihi batas kemampuan engine mounting karena ada mesin yang tidak beres pada pengapiannya atau pembakarannya, maka engine mounting ini tidak bisa mengatasi sehingga menyebabkan getaran di mesin, di bodi ini terasa. Apalagi saat kita berkendara itu biasanya di setir itu terasa getarannya, seperti kita naik mobil diesel ya. Beda kalau kita mengendarai mobil diesel. Kalau mobil diesel memang mesinnya memang getar, memang getarannya lebih besar. Tapi kita di sini berbicara untuk mobil yang berbahan bakar bensin atau BBM ya. Seperti itu cara mengeceknya ya, untuk bagaimana apakah kondisi mesin mobil kita ini masih bagus atau sudah pincang. Seperti itu cara mengetesnya. Jadi kita bisa pegang mesinnya, ada getaran, dan pastikan di bodi tidak ada getaran. Maksimal 5% toleransinya ya kalau ada getaran. Kalau lebih dari itu atau hampir sama, itu pasti dipastikan mobilnya, mesinnya sudah pincang, dan pasti di dalam kabin itu juga ikut getar, seperti itu. Oke, setelah kita cek bagian mesinnya tadi, kita cek juga bagian knalpotnya ya. Pastikan dengan knalpot ini tidak mengeluarkan asap sedikit pun. Untuk mobil berbahan bakar bensin atau berbahan bakar selain diesel, itu tidak akan mengeluarkan asap sama sekali meskipun keadaan dingin, meskipun mesin keadaan panas, meskipun baru starter, itu tidak boleh ada asap sedikit pun ya. Kalau sampai ada asap itu berarti menandakan ring sehernya sudah bermasalah atau sudah lemah atau sudah saatnya kita turun mesin ya. Ini pastikan tidak ada asap sama sekali, baik warna putih, baik warna biru ya, itu tidak boleh ada asap sama sekali. Nah, biasanya ada orang yang salah.
Ya, kalau kita mobil ini berada di tempat yang dataran tinggi atau dingin, saat mobil panas ini kan mengeluarkan asap, mengeluarkan hawa panas. Nah, ini pasti akan mengeluarkan seperti embun ya, seperti asap. Itu enggak apa-apa, itu karena asap dari embun dari air ya, bukan karena asap dari pembakaran mesin. Itu enggak apa-apa. Nah, ini juga sering yang jadi pertanyaan juga. Kalau kita manaskan kadang ada airnya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini ada airnya. Nah, ini gak apa-apa. Ini memang dia akan mengeluarkan air seperti ini karena adanya kondensasi ya. Jadi ini seperti ini. Ini lama-lama ini nanti bisa netes ya, ada air di bawah. Biasanya seperti itu. Ini kan hangat. Ini lama-lama di sini ada embun, akan menjadi seperti air. Itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau knalpot di sini itu mengeluarkan seperti embun, itu nggak apa-apa. Itu biasanya karena di sini kan panas, lalu udara luar itu dingin, dia akan berembun dan bahkan bisa menghasilkan air karena adanya kondensasi. Kalau kita lihat, nah ini ada air, ini nggak masalah, ini nggak jadi masalah ya. Oke, itu tadi ya bagaimana cara mengecek kondisi mobil mesin kita, apakah mobil mesin kita itu masih bagus, apakah bagian mesinnya itu berkerak atau tidak, apakah mesin mobilnya itu pincang atau tidak, apakah ada rembesan uli atau tidak. Itu cara mengeceknya secara simpel, secara sederhana. Kita bisa mengeceknya di rumah seperti yang saya videokan tadi ya. Oke, silakan dicek untuk mobil-mobilnya yang misalkan sudah di atas 2 tahun atau sudah berumur 5 tahun ke atas. Silakan dicek seperti video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.